Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang proses pembuatan sablon pada kaos. Seperti yang sudah saya katakan pada video sebelumnya, bahwa kedua orang tua saya baru-baru ini membuka usaha sablon di rumah. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang penasaran nih, bagaimana sih proses pembuatan sablon dan apa saja sih bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menyablon. Nah, daripada makin penasaran, yuk langsung saja kita ke videonya. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembuatan sablon pada kaos, terlebih dahulu kita harus menyiapkan bahan dan alat-alatnya. Untuk bahan, yang pertama kita harus menyiapkan kaos polos seperti ini. Nah, kita juga harus menentukan bahan kaos sebelum menyablon. Mengapa kita harus menentukan bahan kaos yang tepat? Karena setiap tinta sablon itu memiliki ciri khas masing-masing saat menempel di dasar bahan kaos. Sehingga apabila terjadi ketidakcocokan antara jenis sablon dengan bahan kaos, nanti akan menimbulkan hasil yang jelek atau kurang maksimal. Oleh karena itu, kita harus paham mengenai apa saja bahan yang umum dan juga bagus untuk menghasilkan sablon yang maksimal. Jadi kita tidak boleh asal-asalan dalam memilih bahan kaos ya teman-teman. Oke, jadi ada beberapa bahan kaos yang umum digunakan. Antara lain ada bahan katun combat, lalu ada katun kardet, ada juga katun bambu, dan juga ada bahan spandek. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan bahan katun combat 30S. Lalu kita membutuhkan cat sablon. Sebenarnya jenis cat sablon itu ada banyak ya teman-teman, tapi di sini saya menggunakan cat sablon plastisol. Saya menggunakan sablon plastisol karena tidak mudah mampet di screen dan juga tidak mudah retak atau pecah. Sablon plastisol ini juga memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan jenis cat sablon lain, yaitu sifatnya yang kuat dan juga cocok diaplikasikan di desain yang detail. Hasil cetakan sablon plastisol memiliki tekstur yang sedikit mengkilap dan juga sedikit tebal apabila diraba. Sablon plastisol ini juga minim limbah karena catnya tidak mudah kering. Kemudian kita juga harus menyiapkan desain yang akan kita sablon. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita harus menyiapkan tulisan atau gambar apa yang ingin kita sablon, seperti itu. Lalu selanjutnya kita membutuhkan bahan aftruk. Bahan aftruk ini nanti kita gunakan untuk membuat film pada sablon. Dan yang terakhir kita membutuhkan minyak. Nah, minyak ini berfungsi untuk menempelkan kertas desain yang telah kita siapkan ke screen sablon. Oke, tadi kita sudah menyiapkan bahan-bahan. Sekarang kita menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama kita membutuhkan screen sablon seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita juga membutuhkan rakel sablon seperti ini. Nah, rakel ini berfungsi untuk menyapu tinta ke permukaan kaos hingga merata. Lalu kita membutuhkan hot gun. Hot gun ini berfungsi untuk mengeringkan sablon yang telah tertempel pada kaos. Kemudian kita membutuhkan meja sablon seperti ini. Yang terakhir kita membutuhkan lampu untuk penyinaran. Sebenarnya untuk penyinaran ini kita bisa memanfaatkan sinar matahari. Namun karena akhir-akhir ini cuacanya kurang mendukung, jadi saya menggunakan sinar lampu. Apabila kita memakai sinar lampu, kita akan membutuhkan waktu sekitar 4-7 menit. Nah, kalau kita menggunakan sinar matahari, kita hanya perlu membutuhkan waktu sekitar 10-15 detik. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita masukkan campuran bahan aftruk ke screen sablon. Setelah rata seperti ini, kita diamkan beberapa menit hingga mengering, atau kita juga bisa menggunakan hair dryer.
Nah, untuk membuat aftur seperti ini, kita memang butuh tempat yang redup. Jadi tidak boleh ada cahaya yang masuk saat kita membuat aftur seperti ini. Jika sudah kering seperti ini, kita tinggal memasang desain yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita kasih minyak di atas kertas desainnya. Kemudian kita ratakan menggunakan kapas. Kalau sudah rata seperti ini, kita tinggal masuk ke proses penyinaran. Jadi seperti ini proses penyinarannya. Kita membutuhkan waktu sekitar 4-7 menit. Kita siram menggunakan air seperti ini. Kita langsung ke proses penyablonannya. Di sini sudah ada papannya. Nah, di sini sudah saya kasih cat ya, teman-teman. Kita tinggal meratakan saja. Sekarang kita ratakan dulu catnya. Sekarang kita tinggal gusut ya, teman-teman, sebanyak 3-4 kali. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Tulisannya. Setelah itu kita keringkan cat sablonnya menggunakan hot gun. Nah, teman-teman, sekarang sablonnya udah jadi seperti ini. Kita tinggal lepas bajunya. Lalu kita melakukan finishing. Nah, untuk finishingnya kita bisa menggunakan mesin press untuk mengepres baju yang telah kita sablon tadi. Fungsi mesin press ini adalah untuk menghaluskan dan untuk mengawetkan cat sablon yang telah tertempel pada kaos tadi. Dan seperti ini, teman-teman, baju yang kita sablon tadi udah jadi seperti ini. Apabila kita raba, emang sablonnya ini sedikit mengkilat dan juga sedikit lebih tebal. Nah, jadi seperti ini tampilannya, teman-teman, apabila kaosnya saya pakai. Bagaimana, bagus sekali bukan? Demikian video ini saya buat. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai proses pembuatan sablon pada kaos. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.